sebelum kita mulai presentasi kita hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Destin Faika Rizky dengan nomor NIM 42525620017. Perkenalkan, nama saya Hikmah Aulia Ramadan dengan NIM 400-205-256-339. Saya Muhammad Wijaya Kusuma Putri Damu dengan nomor NIM 4002-0522-520010. Saya Dini Aulia Hanan dengan NIM 4002-0525-630048. Saya Nisrina Aisyah Arjo dengan NIM 400-205-256-351. Saya Niditya Yunifa dengan NIM 400-525-6300550. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan disampaikan oleh Bunga. Perkenalkan, saya Bunga. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai geografi Kiai Haji Soleh Darat. Kiai Haji Soleh Darat atau memiliki nama asli Muhammad Soleh bin Umar As-Samarani. Beliau adalah seorang ulama besar dan terkenal pada masanya. Kiai Haji Soleh Darat sendiri lahir di Desa Kedung Jumbelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1235 Hijriah bertepatan dengan tahun 1820 Masehi. Kata Darat sendiri tak sama di namanya, menunjukkan tempat tinggalnya yaitu di daerah Darat yang terletak di utara Semarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, perkenalkan, nama saya Nisrina Aisyah. Jadi Kiai Haji Soleh Darat merupakan keturunan dari Sunan Kudus dari silsilah pihak ibu. Ayah beliau bernama Kiai Umar As-Samarani dan ibunya bernama Nyai Umar binti Kiai Sinopadon. Kiai Umar As-Samarani merupakan tangan kanan Pangeran Diponegoro. Sewaktu kecil, Syekh Soleh Darat menghabiskan waktunya dengan belajar ilmu agama melalui pesantren dan diajar langsung oleh ayahnya. Semasa remaja, beliau mencari ilmu hingga ke Mekah dan menjadi ulama di sana, itu kembali ke Jawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niditya Yunifa. Izin melanjutkan. Untuk pendidikan Kiai Soleh Darat, semenjak kecil, seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya Nisrina, Kiai Soleh Darat sudah menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Dari internal dia sudah diajarkan oleh keluarga dan pesantren, sedangkan untuk eksternal dia sudah berguru dengan para ulama. Dia juga sudah diajarkan dengan orang tuanya, yaitu ayahnya Kiai Umar, untuk menuntut ilmu tersebut. Kemudian dia mendalami ilmu Islam, yaitu yang pertama mendalami ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Syahid di Pati. Kemudian mendalami ilmu tasawuf dan tafsir Al-Quran kepada Mbah Ahmad Alim. Kemudian yang kedua, dia mendalami ilmu tafsir Jalalain kepada Kiai Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi Kudus. Yang ketiga, dia mendalami Nahwu Shorof kepada Kiai Ishaq Damaran Semarang. Yang keempat, ada belajar ilmu falak kepada Kiai Abdullah Muhammad bin Hadim Batumi, seorang mufti di Semarang. Dan yang terakhir, dia juga mendalami kitab tauhid kepada Kiai Syahid Ahmad Bafaqih Semarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan, nama saya Hikmah Aulia Ramadan. Izin melanjutkan. Kitab yang terkenal yaitu yang pertama ada kitab Faidur Rahman. Kitab Faidur Rahman ini dibuat oleh Kiai Haji Soleh Darat atas permintaan dari Raden Ageng Kartini karena beliau ingin mendalami Al-Quran bukan hanya sebatas membacanya saja, tetapi beliau ingin mendalami apa itu isi Al-Quran. Jadi Kiai Soleh Darat ini membuat kitab ini agar semua masyarakat bisa memahami isi dari Al-Quran. Yang kedua itu ada Ulum Al-Quran, yaitu kumpulan ilmu-ilmu Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada Matan Al-Hikam, yaitu kitab tentang mengenal konsep tasawuf. Selanjutnya itu murid Syekh Soleh Darat yang terkenal. Siapa sih yang gak kenal tiga tokoh di sini? Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan tokoh pendiri
ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, juga pendoa pendiri tokoh Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir yaitu Raden Ajeng Kartini, yaitu pahlawan perempuan Indonesia, tokoh emansipasi wanita. Jadi perlawanan Kiai Haji Sholeh Darat terhadap penjajah itu bukan turun langsung berperan, melainkan beliau itu turun ke pendidikan. Jadi itu sebagai bentuk perlawanan Kiai Haji Sholeh Darat. Kiai Sholeh Darat ini bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Semoga Kiai Haji Sholeh Darat ini bisa mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang Islam sebagai agama yang disukai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Dini Auliana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makam Syekh Sholeh Darat. Jadi beliau dimakamkan di Makam Bergota Semarang. Beliau wafat pada tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau pada tanggal 18 Desember 1903 dalam usia 83 tahun. Jadi setiap tahunnya ada peringatan haul beliau yang diperingati setiap tanggal 10 Syawal. Berikut dokumentasi dari kelompok kami bisa dilihat di slide. Di sini ada foto bersama juru kunci Makam Bergota, namanya Bu Sumiati. Lalu di foto kedua ada sesi wawancara dengan juru kuncinya. Lalu yang ketiga ini ada saat ziarah ke makam Syekh Sholeh Darat. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 5 tentang Syekh Sholeh Darat. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memutarkan video dokumenter. Terima kasih. Kiai Sholeh Darat merupakan seorang ulama besar yang lahir di Desa Kedung Jempeleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1820. Beliau memiliki nama asli Muhammad Sholeh bin Umar Al-Samarani. Kiai Haji Sholeh Darat mendapat julukan Darat karena beliau tinggal di daerah Darat, Semarang. Beliau mulai pindah ke Semarang sejak menikah dengan putri Kiai Murtada. Sejak kecil, Kiai Haji Sholeh Darat telah menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Mulai dari belajar secara internal oleh lingkungan keluarga dan pesantren, hingga berguru dengan para ulama. Sewaktu kecil, beliau diajarkan ilmu agama oleh ayahnya, yaitu Kiai Umar. Setelah kembali ke Indonesia, Kiai Haji Sholeh Darat mendirikan pesantren kepada masyarakat Muslim di Jawa. Pada awalnya, Kiai Haji Sholeh Darat tidak memberikan nama pesantren tersebut. Kiai Haji Sholeh Darat sangat berpengaruh terhadap murid-muridnya, sehingga Abdul Mustaqim memberikan julukan kepada beliau sebagai guru para Kiai Jawa. Syekh Sholeh Darat, boleh diceritakan secara singkat siapakah beliau? Oh ya, sebelumnya perkenalkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Sumiati, saya adalah salah satu juru kunci yang merawat makam Mbah Kiai Sholeh Darat yang berada di TPU Bergota ini. Jadi juru kuncinya itu banyak, tapi saya salah satunya. Jadi ini tentang sejarah Mbah Sholeh. Jadi ya, untuk sejarah Mbah Sholeh itu, beliau itu lahir di Desa Kedung Jumbleng, Mayong, Jepara. Jadi Mbah Sholeh itu aslinya Jepara. Kemudian Mbah Sholeh itu punya guru yang namanya Kiai Murtada. Kemudian
Mbah Soleh itu di Pek Mantung ya, kemudian pindah ke Semarang. Sampai beliau meninggal itu terkenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Karena Mbah Soleh itu domisili, rumahnya di Kampung Darat, Semarang itu. Jadi sebenarnya namanya Mamat Soleh gitu aja. Tapi kan sekarang jadi Kiai Soleh Darat itu karena rumahnya di daerah Petek ya Mbak ya, Semarang gitu. Untuk sejarahnya Mbah Soleh sendiri, beliau itu pada zaman penjajahan Belanda itu kan tidak boleh ada sekolah nih, pendidikan itu tidak boleh, dilarang. Kemudian untuk penyiaran agama Islam pun dilarang ya. Tetapi bagaimana caranya Mbah Soleh Darat ini bisa siar Islam ke masyarakat? Lalu beliau itu punya taktik dengan menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Jawa lewat tulisan Arab Pegon. Pengaruh Kiai Haji Soleh Darat dapat dilihat dari murid-muridnya yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat. Di antara murid-muridnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu pendiri NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu pendiri Muhammadiyah, Raden Ajeng Kartini, Syekh Mahfud At-Tarmasi, Kiai Raden Dahlan Tremas, dan masih banyak lagi. Kiai Haji Soleh Darat wafat pada hari Jumat 18 Desember 1903 Masehi di Semarang. Beliau wafat pada usia ke-83 tahun dan dimakamkan di TPU Bergota, Semarang. Hingga sekarang, makamnya sering dikunjungi oleh peziarah, terutama para santri. Setiap tanggal 10 Syawal diperingati sebagai hari wafat Kiai Haji Soleh Darat. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمن، أنت المعين أنت السند، أنا من أنا لولاك. دمعي على خدي ورد يا خالقي رحمن، أنت المعين أنت السند، أنا من أنا لولاك.